Selamat datang di Babasal, bincang bareng sama anak Luwuk. Selamat sore, pagi, dan siang dimanapun utus-utusku sekalian. Tidak terasa kita berjumpa lagi di Babasal, sekarang episode ke-12. Wah, luar biasa sekali, Babasal kali ini sudah 1 tahun lebih ya. Tidak terasa kita hari ini insya Allah akan episode ke-12. Wah, kita tepuk tangan dulu untuk tim-tim dari Babasal, luar biasa. Oke, mungkin utus-utusku sekalian sudah lama ya tidak berjumpa dengan saya. Bahkan mungkin udah lupa ini siapa sih, anak baru atau siapa. Oke, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Guntara, MC kondang dari KPPN Luwuk. Bercanda. Semuanya di sini kondang semua. Nah, kali ini bersama saya kita akan mengadakan bincang-bincang lagi dengan topik yang tidak kalah menarik dengan sebelum-sebelumnya. Tentunya tim Babasal sudah menyiapkan topik yang up to date. Nah, saat ini saya sudah berada bersama dengan gestar kami. Hari ini kita akan ada kedatangan tamu dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai. Nah, kira-kira usus-usus sekalian tahu nggak kita hari ini mau bahas apa? Ada yang tahu? Nah, jadi kali ini bersama dengan BPS Kabupaten Banggai kita akan membahas mengenai perkembangan ekonomi regional Kabupaten Banggai. Nah, kira-kira apa sih perkembangan ekonomi regional itu dan bagaimana keadaannya di Kabupaten Banggai? Nah, kita akan mengulik lebih dalam kali ini bersama dengan gestar kita yang sudah hadir di hadapan saya, luar biasa sekali. Mari kita sambut dengan meriah Ibu Anggi Dian Pratiwi. Selamat datang Ibu Anggi, kami ucapkan. Iya, makasih loh, bangga loh diundang. Wih, luar biasa. Bagaimana kabarnya Ibu Anggi? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Mungkin ada pepatah mengatakan, Bu, tak kenal maka tak sayang. Ya, mungkin Ibu Anggi bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Anggi Dian Pratiwi, biasa dipanggil Anggi. Saya pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai. Tentunya, betul. Ya. Dengar-dengar Ibu Anggi ini jabatan fungsional, pejabat fungsional atau? Ya, sebelumnya karena backgroundnya statistik ya, jadi tadinya saya statistisi ahli muda, tapi sekarang pindah nih ke struktural umum. Sudah pindah ke struktural ya? Iya. Luar biasa sekali, berarti jenjang karirnya alhamdulillah bisa lancar ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah, amin. Nah, Ibu Anggi, kita kan taunya BPS itu berhubungan statistik ya? Iya. Mungkin utus-utus sekalian juga taunya Badan Pusat Statistik, namanya aja Badan Pusat Statistik ya, pasti tentang statistik. Nah, tapi santer nih terdengar beberapa tahun ini ada yang namanya sensus gitu. Betul. Dan kebetulan sekali saya di sini juga pernah diketok rumahnya, tok. Mas, saya mau sensus. Waduh, apa ini? Iya. Itu kira-kira akhir-akhir ini ada sensus apa sih Bu? Kita ya akhir-akhir tahun ini kita punya sensus yang paling dekat dari 2020 ya, kita punya sensus penduduk. Sensus penduduk? Ya, cuman karena waktu itu pandemi jadi nggak bisa dilakukan sensus penduduk yang secara masif, yang benar-benar turun ke semua rumah dengan pendata yang lengkap gitu ya. Jadi kita lanjutkan lagi di 2021 ada yang namanya sensus penduduk long form. Di situ yang ditanya lebih rinci lagi. Oh, berarti melanjutkan sensus yang sebelumnya belum ini ya. Kalau ketika datanya belum lengkap kita lengkapi lagi nih di 2021. Betul. Selanjutnya di 2023 ini kita punya yang namanya sensus pertanian. Sensus pertanian. Nah, sensus pertanian ini apakah kalau sensus penduduk kan berarti yang ditanya penduduk nih Bu. Yes. Kalau sensus pertanian apakah kita menanyai sapi, padi gitu? Kita tanyain? Kita tanya orangnya ya yang punya usaha. Oh, yang punya usaha. Iya, jadi objek penelitian, unit observasinya itu adalah orang yang punya usaha pertanian. Usaha pertanian tuh ya bukan cuman ini ya, kalau orang bicara ngomong pertanian pasti pikirannya cuma di padi, kebun gitu ya. Gitu. Pertanian tuh luas, mulai dari tanaman pangan tadi, padi, jagung dan sebagainya, sampai ada perikanan, ada peternakan, ada kehutanan. Oh gitu, jadi istilahnya aja cuma pertanian, tapi dijadiin satu, tapi pertanian dalam arti luas. Jadi semuanya didata. Jadi tidak hanya padi dan kebun-kebun aja, cuma peternakan juga dan lain-lain. Jadi gitu. Nah, sebenarnya itu tujuannya untuk apa sih Bu? Kalau sensus itu? Iya, sensus untuk apa? Sensus itu untuk membangun
ini apa kerangka sampel dulu deh untuk membangun kerangka untuk membuat analisis ke depannya nanti. Jadi dasarnya dari sensus dulu nih. Terus dari sensus kita bisa tahu potensi yang dipunya dari negara kita. Oke, jadi untuk mengetahui secara utuh gitu ya. Kita tahu populasi karena semua kita data. Oke, jadi untuk mengetahui potensi di daerah ini gitu ya gimana gitu ya. Oh, begitu. Saya kira cuma untuk menghitung ini padinya ada berapa hektar gitu-gitu, ternyata potensinya ya. Ternyata potensinya. Oke. Nah, ini kira-kira biasanya dilakukannya berapa tahun sih, Bu gitu? Oke, sensus itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Setiap 10 tahun sekali. Jadi BPS itu ada 3 jenis sensus. Pada setiap tahun yang berakhiran 0, kita punya yang namanya sensus penduduk. Setiap berakhiran 0 sensus penduduk. Ya. Oke. Ketika setiap tahun yang berakhiran 3, kita punya sensus pertanian. Oke. Setiap tahun yang berakhiran 6, kita punya sensus ekonomi. Oh, jadi begitu ya? Ya. Jadi saya baru tahu juga nih, Bu. Ternyata ada perhitungannya seperti itu ya. Saya kira ada jadwalnya. sensus ya udah sensus aja gitu. Oh, ternyata per 10 tahun. Per 10 tahun. Berarti nanti akan diadakan lagi tahun 2030 untuk sensus penduduk sensus ya. Penduduk, dan seterusnya sensus pertanian dan lain-lain. Oh, begitu. Nah, ini informasi juga nih untuk utus-utusku sekalian ya. Kita kan sebelumnya nggak tahu sensus itu kapan sih sebenarnya dilakuinnya, apakah memang terserah aja dari BPS atau gimana. Oh, ternyata ada periodenya. Ada periodenya. Karena mahal ya. Kalau kita mau tahu data yang benar, kalau kita kan yang namanya data sensus itu berarti mendata semuanya. Itu populasi itu data yang sebenarnya. Gitu ya. Data yang sebenarnya. Data bukan parameter. Data yang sebenarnya. Jadi kalau setiap tahun diadakan sensus, waduh. Iya betul-betul luar biasa. Berapa biaya? Oke. Jadi 10 tahun sekali aja, selanjutnya diantaranya itu ada survei. Survei, berarti di antara sensus itu namanya survei ya? Sampel-sampel gitu ya? Iya. Oke Bu, mungkin pengantarnya itu aja deh, dari kita kan sudah tahu nih ternyata, BPS tuh banyak surveinya, banyak sensusnya, ternyata seperti itu. Nah, kita kembali ke topik utama nih Bu. Kita di sini kan akan membahas mengenai perkembangan ekonomi regional Kabupaten Banggai ini. Nah, sebenarnya sebelum kita mengulik lebih dalam, sebenarnya ekonomi regional itu apa sih Bu? Ekonomi regional itu wilayah. Iya, wilayah. Jadi kalau kita mau bicara ekonomi regional, berarti semua aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tersebut. Oke, seluruh aktivitas kalau Kabupaten Banggai berarti daerah di Kabupaten Banggai gitu ya. Oh, ini kalau nasional berarti ada juga ekonomi nasional gitu atau namanya bagaimana? Iya, ekonomi nasional, ekonomi nasional ya, kalau nasional Indonesia ya. Oke. Nah, untuk menghitung ekonomi regional ini, indikator apa sih yang digunakan? Yang digunakan itu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi atau biasa kita kenal dengan PDRB. PDRB itu kepanjangannya apa itu? Produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto. Yes. Nah, itu penjelasannya kayak apa Bu kira-kira? Jadi PDRB itu adalah menghitung semua nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Nilai tambah dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Kegiatan ekonomi itu misalkan memproduksi yang menghasilkan barang dan jasa gitu ya. Jadi semuanya kayak pertanian kan menghasilkan barang dan jasa. Betul. Barang. Oh, berarti nilai tambahnya di situ yang kita hitung. Oke. Nah, sedangkan kalau indikatornya itu PDRB, nah di PDRB ini kira-kira apa aja Bu? Ada ini nggak rinciannya gitu? PDRB itu ada penghitungan ya. Metode penghitungan PDRB itu ada berdasarkan produksi atau itu tadi biasa kita kenal dengan PDRB. Lapangan usaha. Terus juga ada PDRB menurut pengeluaran dan ada juga PDRB menurut pendapatan. Cuman kalau pendapatan itu BPS nggak menghitung ya. Jadi PDRB menurut pengeluaran dan PDRB menurut lapangan usaha itu yang kita punya. Lapangan usaha itu kita punya 17 kategori. 17 kategori. Iya. Nah, 17 kategori itu salah satunya apa tuh Bu? Yang paling berdampak di Kabupaten Banggai sendiri? Ya, yang paling berdampak saat ini industri pengolahan ya. Industri pengolahan. Iya, betul. Itu kalau kita balik lagi nih Bu ke PDRB nih ya. Nah, selama beberapa tahun ini kondisi PDRB di Kabupaten Banggai sendiri bagaimana Bu? Kondisi PDRB di Kabupaten Banggai selama
dari mana nih kita mulainya ya? Fluktuasinya itu cukup tajam ya. Kalau PDRB Banggai itu pernah dengar kan kalau kita sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi. Iya, betul. Yes, Banggai pernah menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia gitu. Itu karena apa? Itu karena pada saat itu ada produksi migas pertama kali. Oke. Oh ini Bu, kita coba lihat tampilannya, ini kan ada grafik ya. Tiba-tiba kok naik grafiknya gitu. Nah ini bisa dijelaskan kira-kira apa ini? Oke, ini naik pertama itu di tahun 2015 ya. 2015 itu kita punya pertumbuhan ekonomi 32,10%. Luar biasa. Luar biasa nih, pertumbuhan 2 digit sampai 30% gitu ya. Itu kenapa? Itu karena itu tadi ada pertama kalinya industri migas yang ada di Kabupaten Banggai itu berproduksi. Oh, jadi dari sebelumnya tidak ada sama sekali menjadi ada. Otomatis pertumbuhannya jadi melonjak. Gede banget. Oh, begitu. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat ini Bu, ternyata kok setelah itu tahun-tahun berikutnya kok stagnan dan ada curam itu penjelasannya bagaimana itu Bu? Iya, dari situ tadi. Ketika kita sudah punya pertumbuhan ekonomi yang dari nggak ada menjadi ada itu melonjak tinggi. Iya. Selanjutnya, karena dia sudah ada, selanjutnya kan kita tinggal melihat pertumbuhan dari setiap tahunnya kan. Jadi dari tadi 1000, dari 0 menjadi 100 saja itu naiknya udah berkali lipat ya. Kemudian selanjutnya tahun berikutnya jadi 110, otomatis penambahannya hanya 10. Selisihnya di situ yang dihitung ya. Namanya pertumbuhan ekonomi kan selisihnya dari tahun sebelumnya gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat itu, kita pernah menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia bahkan ya Bu ya. Nah, tetapi mungkin kok masih ada angka kemiskinan di sini. Nah, itu penjelasannya gimana Bu? Antara pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kok angka kemiskinan masih ada gitu. Iya, jadi kan gini ya. Namanya pertumbuhan ekonomi. Tadi kan kita lihat dulu nih. Pertumbuhan ekonominya kita tinggi itu karena apa sih? Tadi kan kita tahu karena industri pengolahan tadi, industri migas tadi itu tadi. Jadi ketika ada industri di situ, investasinya gede, jadi kontribusinya sektor itu gede terhadap perekonomian suatu wilayah. Jadi lebih banyak yang uang beredar itu lebih banyak dari mereka sendiri gitu. Penghasilannya mereka gitu ya. Jadi penghasilannya mereka gitu. Terus gimana kita bisa tahu sih kalau misalkan kita tahu dari pertumbuhan ekonomi tinggi, kenapa masih ada yang miskin? Kita bisa taunya itu dari yang namanya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan. Dari ketimpangan pendapatan itu kita lihat ternyata 20 kan di situ kan, kalau itu kan ada 20% tertinggi, ada 40% menengah, ada 40% ke bawah gitu. Di situ kita bisa lihat bahwa ternyata sebagian besar dari uang itu dinikmati oleh yang 20% teratas gitu. Jadi nggak merata nih di wilayah kita. Karena itu tadi besarnya di industri pengolahan di perusahaan. Kalau perusahaan ya untuk mensejahterakan perusahaannya dong ya. Perusahaan dan pegawainya bukan untuk, belum tentu untuk masyarakat sekitarnya. Ada share-nya tapi pasti lebih besar ke perusahaannya. Berarti bisa saya simpulkan bahwa kalau seumpama ada penghasilan ke pegawainya, tapi pegawainya itu mengirimkan ke, contoh Mas Fandi lah, ngirim ke istrinya di Jawa gitu. Berarti perputarannya uangnya di Jawa ya, bukan di perputaran uangnya bukan di sini. Jadi nggak dicatat di PDRB-nya kita jadinya kan, belanjanya di sana. Betul, karena pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari itu tadi ya, yang aktivitas ekonomi di wilayahnya kita kan. Jadi ketika uangnya hasilnya di sini, tapi yang menikmati di Jawa. Iya, di Jawa. Uangnya muternya di Jawa, bukan muter di sini. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kenapa kok ternyata masih ada angka kemiskinan sedangkan pertumbuhannya di sini tinggi ekonominya ya. Kalau persebaran kontribusi PDRB sekarang bagaimana Bu di Banggai untuk saat ini? Apakah migas masih menjadi nomor 1? Iya, migas masih menjadi nomor 1. Jadi sebelum migas itu berproduksi, kontribusi tertinggi itu di sektor pertanian. Sebelum ada LNG itu di pertanian? Di pertanian. Karena kita tahu negara kita, Indonesia negara agraris pasti pertanian paling tinggi gitu kan. Jadi tadinya kita juga sama. Kemudian ketika ada LNG, digeserlah itu kontribusi dari sektor pertanian jadi ke sektor industri pengolahan, industri migas itu tadi. Jadi bergeserlah kontribusinya kita. Tapi untuk sekarang berarti pertanian masih ada di peringkat 2?
Iya, sekarang pertanian sudah mulai menguat. Jadi kalau tadinya kita sempat yang kayak selisih antara industri pengolahan dengan pertanian itu cukup jauh, sekarang pertaniannya sudah mulai ya masih nomor 2, tapi sudah mulai menguat lah dibandingkan dulu banget pas baru pertama produksi. Oke, jadi ternyata industri migas masih menjadi nomor 1 dan keduanya diikuti dengan pertanian dan lain sebagainya. Itu bisa digambarkan di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Banggai itu sektor secara total itu dia tumbuhnya itu hanya 1,86%, tetapi ketika sektor migas kita keluarkan, pertumbuhan ekonomi di Banggai itu sebenarnya 4,31. Gitu ya. Jadi pada saat 2021 harga minyak kan anjlok. Iya. Ada harga minyak anjlok sehingga pertumbuhannya itu negatif. Gitu. Jadi ya pertumbuhannya ya tumbuh tapi kecil gitu ya. Ketika dia tumbuhnya kecil, maka ya secara total akan mengurangi pertumbuhan ekonomi kita gitu. Oke. Itu di tahun 2021 ya Bu 2021. Oke. Nah, ini ada fakta unik lagi nih Bu. Tadi kan Banggai pernah menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi. Nah, tapi setahu saya ya, setelah saya mendapat info itu tahun 2022 itu Banggai menjadi salah satu daerah yang inflasinya paling tinggi se-Indonesia. Iya. Nah, itu sebenarnya inflasi ini apa Bu? Terus kok bisa gitu Kabupaten Banggai ini menjadi inflasi tertinggi gitu? Iya ya. Jadi pada tahun 2022 itu, jadi inflasi itu kan artinya itu kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu periode di suatu wilayah. Itu namanya inflasi. Kenapa inflasinya di Luwuk itu tinggi banget? Itu karena pada saat itu terjadi kenaikan, salah satunya ya disebabkan kenaikan harga tiket pesawat, Mas. Oh iya, betul. Harga tiket pesawat tahun 2022 melonjak ya. Nilai konsumsi itu artinya banyaknya penduduk yang mengkonsumsi tiket pesawat, membelanjakan uangnya untuk beli tiket pesawat itu tuh banyak. Dan kebetulan mau harganya naik, mau harganya turun tiket pesawat tetap laku. Betul, karena butuh ya. Iya. Mau nggak mau itu salah satunya untuk ke Luwuk yang paling cepat ya. Iya. Oh betul. Itu saya merasakan sekali itu Bu, tahun 2021 bulan September itu saya ingat sekali. Pertama kali saya kesini itu harganya 1,3 juta. Iya. Tahun 2022 2,5 juta. Iya. Wih, luar biasa sekali, betul, hampir 100% lebih itu kenaikannya. Oke. Nah, tadi kita membahas mengenai inflasi Bu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat untuk menghitung inflasi ini? Apa yang bisa dilihat untuk menghitung inflasi ya? Inflasi itu sebenarnya gini ya, prosesnya itu panjang ya untuk menghitung inflasi. Jadi sebelum dihitung indeks harga konsumen, untuk menghitung inflasi itu indeks harga konsumen dulu ya. Indeks harga konsumen itu kita bikin survei dulu untuk melihat apa saja yang dikonsumsi masyarakat. Dari situlah kita amati harganya. Oke. Jadi kalau terjadi kenaikan harga bisa terjadi inflasi dan seterusnya, seperti itulah. Singkatnya seperti itu ya. Oke. Singkatnya. Mungkin ini karena kita sudah ngomong banyak sekali, mungkin agak haus nih Bu. Kita minum dulu boleh? Siap. Silakan. Wah, manis sekali ini tehnya, ini dari Clara kayaknya nih ya. Oke Bu, kita lanjut nanti mengenai inflasi ya. Nah, sebenarnya kalau ada inflasi ini Bu, apa dampaknya untuk perekonomian ini bagaimana? Apakah bagus atau bagaimana? Dia selama dia bisa ditekan, selama dia tidak terlalu tinggi, dia justru akan dia justru akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya begini, jadi kalau kita ada inflasi nih, kalau inflasinya terlalu tinggi, namanya inflasi nilai mata uang adalah turun, ya kan? Betul. Daya beli masyarakat turun. Di situ berarti kita bisa lama-kelamaan kalau dibiarkan, perekonomian kita pasti akan melemah. Investasi akan sedikit masuk kalau ini tadi ya inflasinya terlalu tinggi ya. Begitu juga kalau deflasi. Kalau deflasi terus menerus artinya uang itu jadi nggak ada harganya karena barang-barang murah ya. Barang-barang murah. Tapi di situ juga bisa digambarkan bahwa barang itu murah karena orang yang mau beli nggak ada. Iya. Itu bisa juga artinya masyarakat kita tuh biar harga murah aja nggak mampu beli gitu. Apalagi investor mau datang
Oke, saya bisa biaya produksi yang murah, tapi saya nggak bisa berharap harga barang saya mahal di situ. Iya. Jadi inflasi harus dijaga ya. Harus dijaga. Inflasi dan deflasi itu harus dijaga ya. Iya, lebih baik inflasi kecil terjaga daripada deflasi terus-terusan. Oh, gitu. nah kalau untuk rentangnya yang bagus itu, yang tidak mengkhawatirkan itu berapa Bu untuk inflasi dan deflasi itu? Ya idealnya sih ya 3 sampai 4 barangkali ya per 3 tahun sampai ya 4 per tahun. tahun. Iya. Oke. 3 sampai 4 mungkin sampai 5 lah ya, itu masih oke. Nah, kira-kira Bu kalau ada seumpama nih, semua ada inflasi ataupun deflasi gitu. Nah, kita sebagai aparatur sipil negara ya, terutama kita kan di sisi pemerintah gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menekan itu gitu? Atau intervensi apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan inflasi daerah itu? Intervensi yang bisa dilakukan pemerintah, saya rasa sekarang kalau kayak di Kabupaten Banggai sih ya udah banyak intervensinya ya. Kadang ada pasar murah ya, terus bazar ada gitu ya. Beras murah, yang seperti itu. Ya itu sih kita kembali lagi. Namanya harga itu digerakkan dari demand supply ya. Kalau di konsep ekonomi kan ada kurva permintaan, penawaran. Ketika permintaannya sudah terpenuhi, otomatis penawarannya akan bergeser kan, dia akan menggeser harga. Jadi harganya pasti akan turun nih. Iya. Jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah ya pasti ada dampaknya sih. Walaupun nggak secara langsung, karena saya sudah lakukan sekarang bazar murah, bulan depan nggak ada inflasi nih. Ya belum tentu langsung seperti itu berarti juga. Bisa dibilang sementara lah ya untuk. Iya, itu ada dampaknya. Tapi kan tadi banyak yang kita ini tapi amati. Salah satu. Kalau salah satu udah teratasi kan tinggal yang lain-lain nih. Iya, oke. Ibu Anggi, berarti sekarang kondisinya di Banggai untuk saat ini gimana Bu inflasinya? Apakah? Alhamdulillah ya, terakhir inflasi kita itu 0, sekian saya lupa ya. Pokoknya 0, sekian gitu. Oh berarti tidak seperti yang tahun lalu ya, hampir 7-8% kalau nggak salah ya tahun 2022. Itu setahun ya. Per tahun. 7% itu setahun. Namanya inflasi year on year. Jadi 1 tahun gitu, penyebaran inflasi selama setahun. Kalau inflasi bulanan kita yang terakhir ini, kita pada bulan Agustus itu terjadi inflasi yang agak tinggi, sekitar 1, gitu. Itu karena naiknya harga beras. Kita tahu dong kalau beras itu pasti konsumsinya gede ya, semua orang makan beras. Makan nasi, bukan makan beras. Jadi di situ kan ketika harga beras naik otomatis inflasi lah terjadi. Di September ini harga berasnya sudah turun. September kemarin ya alhamdulillah harga berasnya sudah mulai turun. Sekarang lah ini kabar terbarunya nih, sekarang harga beras turun nih karena di Toili lagi panen raya. Alhamdulillah ya di Toili. Tetapi kemarin itu sempat ada harga ikan naik ya. Mungkin karena pengaruh musim aja kali ya. Iya, kalau ikan kan musiman mungkin waktu badai dan lain-lain kan mungkin agak susah ya. Oke, nah Ibu Anggi, kalau kita bicara tentang inflasi, sebenarnya di kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya itu kita berkontribusi dengan membentuk tim pengendali inflasi daerah, Bu. Apakah di kantor-kantor lain juga seperti itu? Iya, betul. Oh, di BPS juga seperti itu ada? Iya, BPS ada di TPID. Kebetulan saya juga tergabung di grupnya sih. Oh, luar biasa. Berarti sekarang memang sinergi ya antar semuanya. Betul. Ya, ikut sinergi. andil lah untuk mengendalikan inflasi ini. Betul. Karena kan kita pengennya ya inflasi memang terjaga agar pertumbuhan ekonomi semakin naik ya. Jadi ada tetap inflasi untuk menarik investor datang, tapi jangan sampai masyarakat kita terbebani dengan harga yang terlalu tinggi gitu ya. Oke, iya. Oke, jadi seperti itu ya pembicaraan kita pada kesempatan kali ini luar biasa, sangat seru sekali. Jadi kita sudah tahu ternyata sensus itu per 10 tahun dengan algoritma seperti tadi. Terus ternyata ada PDRB, produk domestik regional bruto. Benar. Dan lain-lain, inflasi dan lain-lain. Ternyata kita harus menjaga inflasi untuk agar bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Betul. Semakin kita bisa menjaga inflasi dan deflasi akan baik pula pada pertumbuhan ekonomi. Iya. Luar biasa sekali. Wah, ternyata tidak terasa sudah ada kode dari operator di sana, Bu. Iya. Nggak terasa kita sudah 25 menit ternyata. Wah, luar biasa sekali. Jadi bincang-bincang kali ini terasa cepat ya, karena apa yang kita bahas ini sangat real di antara kita dan seru gitu ternyata. Oke. Mengenai inflasi dan lain-lain, kondisi ekonomi Banggai dan lain-lain. Nah,
Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Anggi dan Iya, rekan-rekan. terima kasih kembali. Kita itu rekan-rekan dari BPS terima kasih juga sudah datang. Luar biasa ada 350 orang. Oke, Bu Anggi, terima kasih yang kami ucapkan setinggi-tingginya Iya, karena terima kasih kembali. sudah bisa hadir. Luar biasa sekali pembahasannya dan sangat informatif sekali. Terima Kita di Babasal episode 12 ini. Tapi Totus-tusku sekalian jangan risau, jangan galau karena ini bukan episode terakhir kita. Nanti akan ada lagi episode selanjutnya dan dengan tema yang menarik pastinya. Tapi kalau Totus-tusku sekalian pengen nih request gitu, kalau Mas Gun tolong dong bahas tentang apa gitu, bahas tentang kondisi ekonomi di mana, itu boleh banget. Silakan aja komen di bawah dan jangan lupa like. Nanti kita akan mempertimbangkan untuk Totus-tusku sekalian. Oke. Jadi Ibu Anggi sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah kembali. hadir di sini. Semoga kita bisa membahas tentang kondisi ekonomi di masa mendatang lagi atau mungkin Baik. bahasan-bahasan lain lah ya yang ada di BPS dan Kementerian Keuangan saat ini. Ya. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari tim Babasal dan dari Totus-tusku sekalian yang sudah senantiasa menonton kami di sini dan membagikannya kepada orang lain. Semoga kami berharap episode kali ini dan episode selanjutnya selalu memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada semuanya mengenai suatu hal apapun itu. Saya sebagai host atau MC, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.